Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Rulta Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 415190100130 ingin mempresentasikan jawaban dari kuis pertemuan 2 mata kuliah pemrograman berorientasi objek hari Selasa jam 13.15 sampai 15.45 dengan dosen pengampu Pak Suhendi. Di sini sudah terdapat studi kasus, yaitu sebuah universitas ingin menerapkan komputerisasi sistem nilai mahasiswa dengan batasan sistem sesuai skenario atau requirement seperti berikut ini. Yang pertama, siswa dapat melihat nilainya untuk setiap mapel atau mata kuliah pada jurusan dan kelas tertentu. Mahasiswa tidak bisa melihat nilai mahasiswa lain. Terus yang kedua, petugas BAK dapat mengelola seperti tambah, ubah, hapus data mahasiswa, matkul, jurusan, dan kelas. Lalu yang ketiga, dosen mengelola seperti tambah, ubah, hapus nilai mahasiswa. Lalu yang keempat, Kaprodi dapat melihat nilai mahasiswa sesuai jurusan dan kelas yang ada. Di sini juga terdapat pernyataan bahwa pengguna sistem ini diamankan dengan adanya username dan password saat login. Pertanyaannya adalah, buatlah kelas diagram dari contoh kasus tersebut dengan menentukan terlebih dahulu objek, atribut, dan metodenya. Berikut adalah kelas diagramnya. Di sini bisa dilihat terdapat beberapa kelas. Jika menentukan objek, atribut, dan metode, bisa dilihat baris pertama ini merupakan objek, lalu baris kedua merupakan atribut, lalu baris ketiga merupakan metodenya. Saya akan menjelaskan kelas diagram yang telah dibuat. Di sini ada kelas diagram login yang merupakan superclass atau parent class yang berisikan atribut, username, dan password. Kelas ini memiliki sifat verifikasi login. Jadi pengguna sistem harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Jika sudah login dan sudah terverifikasi, maka akan ditentukan child class-nya. Sebelumnya di sini juga ada beberapa tanda panah yang mengarah ke kelas login, menunjukkan bahwa relationship-nya itu berupa inheritance. Lalu di sini dapat dilihat terdapat 4 subclass, yaitu BAK, dosen, mahasiswa, dan kaprodi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jika BAK yang login, maka memiliki sifat mengisi data pegawai BAK, mengelola data mahasiswa, jurusan, dan mata kuliah. Lalu apabila dosen yang login, maka memiliki sifat mengisi data dosen dan melakukan penilaian. Lalu apabila mahasiswa yang login, maka memiliki sifat mengisi data mahasiswa dan melihat nilai individu. Lalu apabila kaprodi yang login, maka memiliki sifat mengisi data kaprodi dan melihat nilai mahasiswa. Lalu di bawah kelas mahasiswa ini terdapat kelas yang berobjek data dan nilai dengan panah menuju kelas mahasiswa dengan bentuk bola ketupat berwarna hitam yang memiliki arti bahwa kelas data dan nilai ini merupakan kelas komposisi dari kelas mahasiswa. Lalu terdapat multiplicity yaitu 1 yang berarti kelas data dan nilai bisa diakses jika mahasiswa telah login. Lalu multiplicity one to many ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mengakses beberapa nilai dari mata kuliah yang berbeda. Lalu di bawah kelas dosen terdapat kelas data dan penilaian. Sama seperti kelas data dan nilai, kelas ini juga merupakan komposisi dari kelas dosen, memiliki angka 1 atau 1 menandakan bahwa kelas tersebut bisa diakses apabila dosen telah login, dan angka 1 to many menandakan bahwa seorang dosen dapat mengakses beberapa kelas dan penilaian.
Kelas ini juga mempunyai asosiasi dengan kelas data dan nilai yang tujuannya adalah untuk memberikan penilaian dan terdapat multiplicity one-to-one yang berarti kelas ini saling membutuhkan. Lalu pada kelas BAK terdapat garis asosiasi yang terhubung ke kelas data dan nilai dengan multiplicity 0 to 1 menandakan bahwa kelas data dan nilai ini tidak ketergantungan pada kelas BAK. Lalu kelas 1 menunjukkan angka 1 atau 1 menunjukkan bahwa BAK dapat mengakses dan mengelola data jurusan, mata kuliah, dan kelas mahasiswa. Lalu yang terakhir, pada kelas Kaprodi ini juga terdapat garis asosiasi yang terhubung pada kelas data dan nilai, sehingga Kaprodi dapat mengakses kelas data dan nilai dengan sebatas melihat nilai mahasiswa saja. Demikian presentasi jawaban kuis pertemuan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.